Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Clarisinda Dewi. Nomor induk mahasiswa 202111446, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Di sini, saya akan membacakan ceramah tentang fikih dan syariah dalam Islam. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman. Menurut Abu Zahra dalam kitab Husul Al-Fiqh, ia menyatakan arti fikih secara istilah yang berarti mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah dan dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Pengertian syariah. Syariah menurut bahasa ialah jalan yang dituju menuju sumber yang baik, seperti sumber air. Syariah menurut istilah ialah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya yang membahas tentang berbagai masalah, seperti akidah hingga akhlak. Sumber-sumber ilmu fikih. Sumber-sumber ilmu fikih ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita dari sumber-sumber yang terpercaya. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci agama Islam yang akan terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Susunan bahasa dan gaya sastra Al-Quran yang tinggi menjadi bukti kuat jika ayat-ayat dalam Al-Quran bukanlah buatan manusia, melainkan wahyu Allah. Yang kedua, As-Sunnah. Sunnah ialah perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Perkataan Nabi SAW adalah sabda beliau yang dilantunkan dari lisan beliau sendiri kepada para sahabat. Perbuatan Nabi SAW adalah semua tindak tanduk perbuatan beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat. Misalnya, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara sholat. Pengakuan Nabi SAW ialah perbuatan para sahabat di hadapan Nabi SAW yang dibiarkan dan tidak dicegah oleh beliau. Misalnya, diamnya beliau sewaktu menyaksikan sahabatnya memakan daging biawak pada suatu masa. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu," yang artinya, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah ia, dan apa yang dilarang olehnya atasmu, tinggalkanlah. Al-Hasir ayat 7. Adapun hadis yang diriwayatkan para sahabat dan dapat diambil sebagai hukum untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya adalah hadis syahih. Kemudian hadis hasan. Perbedaan hadis syahih dan hasan terletak pada kedabitannya atau kekuatan atau kecermatannya. Jika hadis syahih tingkat kedabitannya harus tinggi, maka hadis hasan tingkat kedabitannya atau kekuatan atau kecermatannya berada di bawahnya. Hadis hasan adalah tingkat hadis yang ada di bawah hadis syahih. Hadis hasan juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi terkenal dan disetujui keakuratannya oleh sebagian besar pakar hadis. Sedangkan hadis dhaif atau lemah tidak bisa diambil sebagai keputusan untuk menghukum yang halal dan haram, tapi bisa digunakan sebagai pelengkap ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab dan yang semisalnya bersamanya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang ketiga, Al-Ijma'. Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid atau ulama umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa setelah wafat beliau atas suatu hukum tertentu. Selanjutnya, jika mereka telah mensepakati masalah hukum tersebut, maka hukum itu menjadi aturan agama yang wajib diikuti dan tidak mungkin menghindarinya. Contoh ijma' para sahabat Nabi SAW di masa Sayyidina Umar R.A. dalam menegakkan sholat tarawih. Allah berfirman,
Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesehatan yang telah dikuasainya. Itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa ayat 115. Rasulullah SAW bersabda, tidak bersepakat umatku atas kesesatan. Abu Dawud. Yang keempat, al-qiyas. Qiyas ialah persamaan hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan hukum sesuatu yang ada dalilnya, dikarenakan hampir bersamaan atau karena adanya persamaan hukum. Jumhur ulama muslim bersepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i dan selanjutnya menjadi sumber hukum. Contohnya, Allah telah mengharamkan khamr atau arak karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta, maka segala minuman yang memabukkan hukumnya haram, dikiaskan dari khamr atau arak. Rasulullah telah mewajibkan zakat ternak unta, sapi, dan kambing. Maka segala hewan ternak yang sejenis hewan tersebut di atas, maka wajib dizakatkan. Contohnya, kerbau wajib dizakatkan, dikiaskan dari sapi. Fa'tabiru ya aulil ubsori. Artinya, maka ambillah untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Hasyr ayat 2. Adapun tujuan syariat Islam. Tujuan syariat Islam secara umum adalah memelihara kemaslahatan umat. Kemaslahatan sendiri maksudnya adalah hal-hal yang sifatnya baik, berfaedah, dan berguna. Secara umum, syariat Islam tujuannya adalah menjadikan hidup umat manusia diliputi kebaikan, tak sekedar di dunia, melainkan juga di akhirat. Apabila dijabarkan ke dalam poin-poin khusus, maka tujuan umum syariat Islam tersebut akan terbagi-bagi menjadi 5, yang menyangkut kemaslahatan agama, harta, akal, dan pikiran, jiwa, dan juga keturunan. Selanjutnya, persamaan syariah dan fikih. Syariah dan fikih adalah dua hal yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, di mana syariah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan hadis. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, perbedaan syariah dan fikih. Perbedaan dalam objek. Syariah, objeknya meliputi bukan saja batin manusia, akan tetapi juga lahiriah manusia dengan Tuhannya, atau ibadah. Fikih, objeknya peraturan manusia, yaitu hubungan lahir antara manusia dengan manusia dengan makhluk lain. Perbedaan dalam sumber pokok. Syariah, sumber pokok ialah berasal dari wahyu ilahi dan atau kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari wahyu. Fikih, berasal dari hasil pemikiran manusia dan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat atau hasil ciptaan manusia, dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Perbedaan dalam sanksi. Syariah, sanksinya adalah pembalasan Tuhan di yaumul mahsyar, tapi kadang-kadang tidak terasa oleh manusia. Di dunia ada hukumnya yang tidak langsung. Fikih, semua norma sanksi bersifat sekunder, dengan menunjuk sebagai pelaksana alat, pelaksanaan negara sebagai pelaksanaan sanksinya. Perbedaan pokok syariah. Yang pertama, berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bersifat fundamental. Yang ketiga, hukuman bersifat qot'i atau tidak berubah. Yang keempat, hukum syariatnya hanya satu atau universal. Yang kelima, langsung dari Allah yang kini terdapat dalam Al-Quran. Fikih, karya manusia yang bisa berubah. Yang kedua, bersifat fundamental. Yang ketiga, hukumnya dapat berubah. Yang keempat, banyak berbagai ragam. Yang kelima, berasal dari ijtihad para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh mujtahid. Contoh syariah dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika sedang berpergian, maka diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholat. Apabila sedang sakit atau kesulitan dalam menemukan air, maka diperbolehkan melakukan tayamum dengan menggunakan debu. Selanjutnya, contoh fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika terkena najis, boleh membersihkan dengan mempercikkan air atau berwudu. Yang kedua, gerakan sholat dilakukan berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, tata cara berpuasa dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.